Nah, Coach, kemarin sempat bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia ketika latihan di Qatar. Apa yang diperbincangkan? Wah, loh kok ada Pak Prabowo? Eh, saya mau jujur nih, tim ini awal persiapan ada pertemuan waktu itu kalau nggak salah Pak Erik dengan Pak Prabowo di pembukaan turnamen Garuda Yaksa di Cilengsi. Nah, di situ Pak Prabowo membantu persiapan awal kita ya, di Qatar waktu itu tim ini. Dan Pak Prabowo memang orang yang konsen dengan sepak bola dan saya dari tahun 2014 sudah tahu persis bagaimana beliau memang ingin sepak bola Indonesia maju dan beliau punya yayasan namanya Garuda Yaksa. Beliau ketua yayasannya, saya termasuk Dewan Pembina di yayasan tersebut dan saya pikir karena beliau presiden terpilih, saya yakin beliau akan sama komitmennya dengan Pak Jokowi dalam membangun sepak bola Indonesia. Karena satu-satunya negara yang punya instruksi presiden untuk sepak bola di dunia hanya kita. Jadi kita tentu berterima kasih ya ke Pak Jokowi dan juga kami berharap ke Pak Prabowo bisa tetap membantu dan mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi semangatnya bahwa sepak bola Indonesia akan semakin terus maju ya nanti di... Saya yakin, saya yakin. Era Pak termasuk Prabowo industrinya, termasuk industrinya. Sekarang industrinya semakin berkembang ya dari sepak bola ini, bukan hanya untuk para klub, bukan hanya untuk pemainnya saja, tapi mungkin industri secara bisnisnya ya, Coach ya. Termasuk tuh dampak tadi yang naturalisasi. Coba lihat yang datang ke stadion. Supporternya sekarang, ya kan? Nah, itu kan ada perubahan orang yang suka sepak bola dan sepak bola betul-betul sudah menjadi hiburan gitu. Dan tentu untuk ke depan kita akan berharap industrinya maju, prestasinya juga maju. Itu harapannya, industri maju, prestasinya maju. Padahal dulu katanya untuk dapat sponsor aja itu sulit banget ya, Coach ya? Ya, sampai sekarang mungkin ada juga ya 1-2 klub yang mungkin masih kesulitan mencari sponsor, tapi semakin bagus dikelola klubnya, ya semakin berprestasi, saya rasa sponsor akan semakin mau untuk mensponsori. Kalau bicara soal harapan ke depan pasti kita ingin secara prestasi Indonesia gemilang dari segi sepak bola. Begitupun juga tadi kita dengar bahwa semoga dari segi bisnisnya juga bisa memberikan dampak yang positif. Efeknya kan domino kan kalau bisa membangkitkan beragam macam industri begitu. Tapi apa tantangannya yang mungkin harus kita antisipasi bersama, Coach, dan harus kita hadapi, kita carikan solusinya untuk kemajuan sepak bola Indonesia? Tantangan kalau untuk sepak bola dari sisi teknis pembinaan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini karena klub ya yang tempat pabriknya pemain itu di klub. Nah, makanya saya dalam kesempatan ini berterima kasih kepada klub pertama yang sudah melepaskan pemainnya ke tim nasional. Yang kedua, saya berharap terutama pemain-pemain tim nasional U20 ini yang kembali nanti ke klub yang sudah pantas untuk bisa diberikan kesempatan untuk bermain. Saya berharap sekali untuk bisa diberikan kesempatan kepada para pelatih yang ada di klub. Kenapa? Karena tim nasional sudah pasti tidak akan melakukan TC yang panjang, yang berbulan-bulan, karena kita pingin pemain-pemain tersebut memang matang di klub. Oleh sebab itu kami berharap kembali ke klub, tetapi di klub tolong diberikan kesempatan mereka jam bermain. Itu adalah harapan kepada klub. Tapi kalau tantangan secara keseluruhan untuk sepak bola Indonesia ke depannya apa, Coach? Satu tadi pembinaan. Yang kedua kualitas kompetisi. Ya harus kita tingkatkan. Dan tanpa kompetisi yang baik, tidak akan lahir pemain-pemain yang berkualitas. Dan upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh PSSI. Satu, dengan memperbaiki kualitas-kualitas lapangan.
Yang kedua juga kualitas perangkat-perangkat pertandingan mulai dari wasit dan lain sebagainya diperbaiki. Dan juga penerapan klub licensing di klub juga PSSI semakin ketat, ya. Dan saya yakin, ya, arah, ya kan, sepak bola Indonesia semakin lama semakin baik. Terakhir, Coach, ada yang menilai bahwa kompetisi lokal terkadang justru menjadi kuburan bagi pelatih lokal. Bagaimana Coach menilai itu? Saya di Departemen Teknik 3 tahun. Pelatih-pelatih asing pun dulu, ya, sewaktu belum ada aturan dari RFC, RACC namanya, itu mereka masuk nggak semuanya berkualitas loh. Tapi sekarang dengan adanya aturan RACC tersebut, pelatih-pelatih yang masuk harus qualified. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan pelatih lokal? Saya melihat pelatih lokal diberikan kesempatan kok oleh klub. Dan sekarang pelatih-pelatih yang berkualitas, saya sebut nama misalnya Coach Rahmat Darmawan dan pelatih Daniel Maizar, dan semua kan masih berkiprah. Dan ada juga Widodo dan banyak pelatih-pelatih yang lokal bisa kok. Dan saya pikir jalan satu-satunya kalau kita ingin bersaing ya itu tadi. Nggak ada jalan lain, ya kita harus berkompetisi. Oke, baik. Terima kasih Coach Indra Safri sudah berbincang bersama kami di One on One. Kita berharap agar sepak bola Indonesia terus berjaya ke depannya dan semakin berhasil mengharumkan nama Indonesia dan semakin berkibar di kancah internasional. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.